Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tanganku ini ada iPhone 12 ya. Jadi datang salah satu subscriber. Beliau minta tolong ke saya ya untuk gantiin baterai iPhone ini. Saya tanya lah penyebabnya kenapa baterainya ngedrop atau bagaimana. Bilangnya BH-nya sudah sekitaran 70% ya. Jadi mungkin dirasa nggak nyaman dan pengen ganti ya. Nah, HP iPhone ini itu semenjak dibeli belum pernah dibongkar. Lalu saya sampaikan ini kalau iPhone belum pernah dibongkar lumayan rada lama nunggunya. Lalu beliau ya nggak masalah lah. Oke, jadi kenapa ya untuk iPhone yang belum pernah dibongkar lama ya karena resiko terlalu besar ya. Oke, ini kita buka dulu lah bagian bawahnya. Jadi ada baut ya seperti biasa di iPhone tuh ada baut. Dan obengnya tuh khusus ya untuk baut iPhone. Ya, ini saya akan coba gunakan ini ya. Ini ada kayak skop. Skop ini teman-teman bisa cari ya di marketplace banyak dan ini berfungsi untuk ngangkat LCD seperti ini ya, khususnya di iPhone. Namun untuk iPhone kali ini belum pernah sama sekali dibongkar, jadi lumayan ya. Ini tentunya beresiko karena untuk di iPhone 12 itu LCD-nya nggak ada panelnya. Jadi istilahnya nggak ada frame seperti di iPhone sebelumnya ya. Sehingga sangat rawan banget untuk kita nombok. Itu masalahnya. Nah, ini sudah saya sekop ya, lalu saya angkat, itu rada susah ya. Ya sebetulnya ada alat untuk pembuka khusus iPhone. Tapi kan karena saya itu di desa, iPhone itu jarang, jadi saya nggak memilikinya ya. Khusus pembuka alat untuk iPhone ya. Nah, kali ini kita manual saja, saya gunakan skop itu pun ndak terangkat-angkat. Ini susah banget nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada kasus kayak gini, hati-hati banget ya. Nah, ini saya skip ya. Saya skip ini sampai 15 menit. Lalu akhirnya saya bisa menerobos masuk ya. Dengan plastik yang tipis. Itu pun masih keadaan susah dan dibantu dengan thinner ya. Jadi intinya kalau teman-teman mau buka HP yang belum pernah dibongkar, kasusnya tuh ngangkat LCD dulu kayak di iPhone atau Samsung yang AMOLED ya, kuncinya pelan-pelan saja, nggak bisa diburu-buru ya. Kalau diburu-buru tuh sama dengan nombok ya, serius. Jadi fokus pelan-pelan ya, kecuali kalau kita punya alat pembuka khususnya. Nah, ini kan enggak ya, kita hanya menggunakan plastik mika lalu bantuan skop. Jadi kuncinya itu ternyata saya 15 menit enggak terangkat-angkat itu harus dikasih thinner dikit-dikit ya, keliling ya, supaya lem itu mudah untuk kita angkat. Asumsi saya itu dibaliknya tuh enggak ada lem yang rekat ya, tapi hanya besi yang kencang gitu ya, karena di framenya. Namun untuk di iPhone 12 ini tidak ada frame yang tebal kayak sebelumnya ya, atau panelnya. Jadi rada rawan banget. Nah, ini sudah mulai sedikit terbuka, gunakan dengan kuku ya. Lalu sesekali tambahin lagi thinner, jadi supaya lebih aman ya. Lalu coba dipanasi. Jadi intinya itu nggak
boleh buru-buru. Walaupun misalnya pemilik nunggu, tapi minta kesediaan waktu untuk ya cool dan santai ya. Karena kalau begitu kan kita lebih lebih pengerjaannya lebih jauh dari yang namanya nombok ya. Nah ini pelan-pelan saja. Kalau sudah terangkat gini lumayan enak ya. Padahal kita itu hanya mau ganti baterai. Dan ini pemilik sudah bawain baterai, beliau udah beli. Jadi saya sifatnya hanya jasa untuk pemasangannya aja. Nah untuk jasa pemasangan seperti ini itu kembali ke diri pribadi masing-masing ya, apakah siap menerima resiko dan nanggung nombok ya, perlu dipertimbangkan ulang. Kecuali kalau iPhone-nya udah pernah terangkat LCD-nya itu lebih mudah ya. Kalau ini wah susah banget teman-teman. Ini real time-nya itu hampir setengah jam lebih saya baru terangkat ini. Itu pun harus pelan-pelan, bantu dengan thinner, dengan plastik tipis ya atau mika. Nah ini sudah terangkat dan kita cek kondisi LCD-nya. Nah ini kan frame-nya tipis ya, jadi nggak frame kayak dulu sebelum iPhone 12 tuh. Ya ini setelah itu ya kita tinggal copot baterainya ya. Jadi ini ada baut kayak baut kembang tapi kecil banget untuk di iPhone ini. Ada 2 baut ya, kita pelan-pelan bukanya. Dan pastiin bautnya jangan terkecer ya. Ini LCD-nya alhamdulillah aman saja, nggak masalah ya. Selama kita itu pelan-pelan, yakin dan nggak ceroboh, insya Allah aman ya. Sekuat apapun itu yang penting pelan-pelan dan sabar. Nggak usah perasaan kita itu diburu-buru karena ditunggu sama pemilik ya. Karena ini sangat resiko banget kalau meletek dan pecah. Ganti kan. Dan kalau ganti itu sudah apa ya teman-teman, ya kasihan ya, dari segi pemilik juga nggak original lagi. Kalaupun ori ya kita mesti banyak tahapan yang mesti copy trutunnya segala macam lah, pokoknya banyak stepnya untuk iPhone ini. Ya ini saya tidak akan copot LCD-nya ya, tapi saya langsung di baterainya saja. Saya akan perhatiin jangkauannya yang enak sebelah mana, sebelah sini ya. Tambahin thinner. Ya pelan-pelan saja. Karena perekatnya itu ditarik tadi meredol ya. Ya intinya itu thinner agak dikasih banyak, dia gampang untuk diangkat. Nah ini dia. Lalu ini saya gantikan dengan baterai yang sudah dibeli sama pemilik ya. Ya kalau saran saya sih sebetulnya kalau baterai itu kalau pemilik tadi belum beli ya saya sarankan gunakan yang produk dari Brother Part ya. Kalau untuk iPhone itu kualitasnya amazing dan ya 11-12 dengan yang original ya. Tapi berhubung ini sudah dibeli pemilik ya saya hanya memasangkan saja. Nah ini kita coba ya. Ya jadi kadang tuh kita jasa itu berdasarkan apa yang dikerjakan dan tingkat resikonya ya. Kalau macam kasus kayak gini kan nggak sekedar kita buka ganti baterai ya, tapi tingkat resiko itu yang perlu kita pikirkan. Apalagi dengan iPhone yang belum pernah sama sekali dibuka. Itu kan ada lem-lemnya ya, tiap pinggirnya tuh ada
solasi dari bahan pabrik itu lumayan kuat. Kalau kita asal congkel, tentunya jadinya nombok. Nah, oke, ini tinggal saya pasang kembali ya untuk bautnya. Jadi simple ya sebetulnya. Cuman kan proses untuk penggantian itu kalau belum pernah dibongkar yang ngeri-ngeri sedap. Ya, ini siap untuk dikasihkan sama pemilik tentunya ya. Oke. Jadi saya pengerjaannya ini ya lumayan nyantai ya. Di awal tadi berjalan kurang lebih hampir 1 jam belum sempat kebuka, akhirnya ya saya break lalu saya lanjut kembali dan alhamdulillah sudah bisa terbuka. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.